Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita pada pagi hari ini yakni insyaallah Al-An'am ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Di dalam ayat tersebut Allah kemukakan A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku takut. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut. Jadi inni akhafu, sesungguhnya aku takut. Katakanlah, sesungguhnya aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku, siksa hari yang besar, yakni hari kiamat. Jika aku mendurhakai Tuhanku, sesungguhnya aku takut akan siksa hari yang besar, yakni hari kiamat. May yusrab anhu yauma izin faqad rahima. Barang siapa yang dijauhkan darinya pada hari itu, maka sungguh Allah telah merahmatinya. Wazalika al-fawzul mubin. Dan itulah wazalika, dan itulah wazalika, dan yang demikian itulah keberuntungan yang nyata. Itulah kira-kira terjemahan daripada Al-An'am ayat yang ke-15 sampai yang ke-16. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat sebelumnya dikemukakan bahwa sebagian mereka yang mempersekutukan Allah, menyembah berhala atau dewa-dewa, karena menganggapnya sebagai kekuatan yang dapat membahayakan dan menjauhkan siksa. Atas dasar kepercayaan ini, manusia primitif berusaha menarik simpati yang ditakuti dengan memberi sesaji dan menyembahnya. Nah, hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menampik kepercayaan itulah ayat ini memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar menyampaikan bahwa siksa yang terbesar justru menimpa manusia akibat enggan menyembah Allah atau mempersekutukannya. Jadi dosa yang tidak diampuni Allah adalah dosa syirik, yakni dosa mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus dicamkan itu. Jangan sampai iman kita tanpa disengaja ataupun disengaja rusak gara-gara kita syirik.
Dan itu adalah syirik, mempersekutukan Allah, sekali lagi dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ayat yang lalu menyebutkan kebutuhan utama manusia paling tidak dalam pandangan manusia primitif yaitu makan. Kebutuhan utama mereka yaitu makan. Bahkan sampai sekarang pun kebutuhan utama manusia ya makan. Kalau nggak makan ya mati, gitu. Maka ayat ini menyebut rasa takut yang terbesar yang harus dicamkan oleh manusia, yaitu siksa pada hari kemudian. Ayat yang lalu kan dikemukakan, qul aghairallahi, apakah layak, katakanlah olehmu hai Muhammad, apakah layak selain Allah aku menjadikan wali, menjadikan pelindung. Fatiris samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi tidak pakai contoh, enggak ada contohnya. Wa huwa, dan dia Allah, yud'imu, memberikan makan, wala yut'am, dan dia Allah tidak diberikan makan. Itu yang kita bicarakan pada yang kemarin. Nah, ayat yang ini mengecam, ya, mengecam manusia bahwa yaitu siksa yang terbesar adalah hari kiamat. Maka ayat ini menyebut rasa takut yang terbesar yang harus dicamkan oleh manusia, yaitu siksa pada hari kiamat. Ini sebutkan azaba yaumin azim. Inni akhafu in asaitu rabbi azaba yaumin azim. Azab hari yang besar, yaitu azab hari kiamat. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam tafsir Jalalain dikemukakan, qul, katakanlah olehmu wahai Muhammad, inni, sesungguhnya aku, akhafu, takut. Inni akhafu, sesungguhnya aku takut, in asaitu rabbi, jika aku mendurhakai Tuhanku, bi ibadati ghairihi, dengan sebab menyembah kepada selain Allah. Jadi salah satu bentuk kedurhakaan kita kepada Allah adalah menyembah kepada selain Allah. Mau batu kayak yang kita sembah, pohon, gunung, itu adalah kedurhakaan yang sangat luar biasa. Makanya Imam Jalaluddin mengemukakan, in asaitu rabbi, sesungguhnya aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku, bi ibadati ghairihi, dengan sebab beribadah kepada selain Tuhanku. Siapa Tuhanku? Ya Allah. Takut azaba yaumin azim, takut akan azab hari yang besar. Azim itu besar, agung, hari yang besar. Takut akan azab hari yang besar, wa huwa yaumul qiyamati, dan bermula hari yang besar itu adalah hari kiamat. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ke-16 dikemukakan, may yusrab
Barang siapa yang dibelokkan, yang dialihkan, yang dijauhkan bil bina'i lil mab'uli al azabu. Ini adalah kalimat bina, kalimat pasif. Kalau biasa kita sebut ini adalah fi'il mudhari' majhul. Makanya di dalam terjemahan dikemukakan dengan kata-kata dijauhkan. Kata-kata di awalannya itu di, maka itu adalah kalimat pasif. Bil bina'i lil maf'uli ayil azabu walil fa'ili ayil Allah wal aidu mahzufun. Domir maf'ulnya mahzuf, dihilangkan. Kita lihat apa yang dimaksud dengan Imam Jalaluddin di sini adalah dalam bentuk pasif. Ya, dalam bentuk pasif maf'ulnya adalah azab atau siksa. Dalam bentuk aktif fa'ilnya adalah Allah. Walil fa'ili ay Allah. Dan dalam bentuk aktif fa'ilnya adalah Allah. Di dalam ayat ini wal aidu mahzufun. Domir maf'ulnya dihilangkan. Maf'ulnya itu apa? Azab. Tapi dihilangkan mayusrof anhu. Barang siapa yang dijauhkan darinya. Anhu itu nyanya kembali kepada man. Apa yang dijauhkan? Yaitu azab. Mestinya barang siapa yang dijauhkan darinya akan azab itu. Tapi ternyata domir azab di sini tidak diikutsertakan, makanya dikemukakan oleh Imam Jalaluddin wal aidu mahzufun, dan bermula domirnya itu dihilangkan. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba Allah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita coba, tadi adalah kira-kira kalimat pasif. Jadi kalimat pasif fa'ilnya adalah man. Boleh ya kita biar sedikit-sedikit ada pengetahuannya ya. Karena yang kita bahas ini adalah tafsir. Tafsir memang biasa tidak lepas kemungkinan kita membahas masalah nahu dan sorobnya, tata bahasanya. Itulah kalimat fasih. Bagaimana jika seandainya dia menggunakan kalimat aktif? Kalau tadi kan ya Pak emang dijauhkan, dinya itu mengindikasikan kalimat fasih. Tapi kalau kalimat aktif menjauhkan. Siapa yang menjauhkan? Nah itu adalah subjeknya. Pengertian bentuk aktif yaitu fi'il maklum ya. Secara bahasa maklum adalah diketahui, sedangkan secara istilah fi'il maklum adalah fi'il yang fa'ilnya atau pelakunya diketahui. Maklum itu adalah isim maf'ul. Jadi kalau fi'il maklum adalah satu fi'il yang memang diketahui fa'ilnya, yaitu subjeknya yang melakukan pekerjaan tersebut. Hal itu karena disebut dalam kalimat. Ya. Fa'ilnya atau subjeknya memang disebut di dalam kalimat. Kalaupun tidak disebut dalam kalimat, tapi sudah tersebut di kalimat sebelumnya, fa'ilnya biasanya disebut dengan domir mustatir, yaitu domir yang tersembunyi. Jadi kalau nggak disebutkan di dalam kalimat itu fa'ilnya, biasanya sudah disebutkan pada kalimat sebelumnya, pada ayat sebelumnya. Makanya ayat 15 dan 16 ini di dalam Al-Misbah dijadikan satu kesatuan dalam pembahasan. Karena 15 dan 16 saling berkaitan satu sama lain. Kita lihat
Di dalam ayat ke-15, coba lihat ayat ke-15. Kul inni akhafu, katakanlah olehmu, inni akhafu, sesungguhnya aku takut, sesungguhnya aku khawatir, in asaitu, jika aku durhaka, Robbi, kepada Tuhanku, aku takut akan azab yaumin azim, azab siksa hari yang besar. Perhatikan itu. Ternyata fa'ilnya ada di situ. Subjeknya ada di situ. Padahal di ayat 16 tidak disebutkan. Sekarang kita lihat kalimat aktifnya. Jika ayat 16 ini kita jadikan kalimat aktif. Ya. Fi'il maklum yang mana fa'ilnya ada disebutkan. Jika kita jadikan kalimat itu menjadi kalimat aktif, may yasrifullahu azaba anhu. Udah lengkap tuh. Barang siapa yang Allah menjauhkan. Ya. Ini kalimat aktif bicara. Barang siapa yang Allah menjauhkan akan azab darinya. Jadi yang menjauhkan itu adalah Allah. Atau kita coba dikemukakan, tidak disebutkan di ayat 16. Tapi minimal telah disebutkan pada kalimat sebelumnya, yaitu ayat 15. May yasrifuhu anhu, barang siapa yang menjauhkan akan azab darinya. Mana di sini domir mustatir, yasrifu. May yasrifu, barang siapa yang menjauhkan. Domirnya, fa'ilnya enggak disebutkan. Ternyata domirnya kembali kepada ayat yang 15, yaitu Robbi. Ya, Robbi. May yasrifuhu anhu, barang siapa yang Tuhanku menjauhkan azab darinya. Nah, jadi ternyata meskipun ayat 16 fa'il atau subjeknya tidak disebutkan, tetapi telah disebutkan pada ayat 15. Yang menjauhkan azab itu ya Allah. Siapa yang bisa menjauhkan azab? Ya. Yang menjauhkan azab itu kata Nabi Muhammad, Robbi, Tuhanku. Siapa itu Tuhanku? Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kira-kira mudah-mudahan ya sedikit-sedikit nyangkut lah. Sedikit nyangkut. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita lihat kesimpulan ayat yang ke-15. Kul inni akhafu in asaitu Rabbi azaba yaumin azim. Katakanlah, sesungguhnya aku khawatir, sesungguhnya aku takut jika aku mendurhakai Tuhanku, azaba yaumin azim, aku takut akan azab hari yang besar. Kita akan bicara kesimpulan. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terdekat, bahkan maksum. Kanjeng Nabi itu maksum, terpelihara. Ya. Kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan manusia terdekat kepada Allah, takut menghadapi hari itu, yaitu hari kiamat, maka tentu manusia biasa yang bergelimang dalam dosa dan kedurhakaan lebih wajar untuk takut. Nabi aja takut, komo orang. Nabi itu sudah dipelihara masuk, kita masa bang memelihara, nggak ada jaminan kita masuk surga. Kanjeng Nabi mah sudah ada jaminan masuk surga. Orang dia sudah naik ke Sidratil Muntaha. Kanjeng Nabi itu sudah maksum, sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, masih takut. Jika dia durhaka kepada Allah, dia takut akan azab yang hari yang besar, yaitu hari kiamat. Mestinya kita yang tidak ada jaminan masuk surga, yang tidak maksum, yang tidak dijaga dan dilindungi oleh Allah,
Mestinya kita wajar kalau kita lebih takut tinimbang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, takut akan azab hari yang besar. Hadirin yang berbahagia, hamba-hamba yang beriman, muhasabah kepada diri kita. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan ayat 15 akan timbul rasa khauf kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan rasa khauf, rasa takut semakin mempertebal keimanan kita, semakin mempertebal takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.